Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umrah Az-Zahra, dan para pemirsa rahimakumullah, muka-muka semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kesehatan dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan singkat IIM sampai Isya ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan lebih dulu. Moga-moga penjenengan ada kesempatan bertanya. Kalau tidak ada, bebas di KSS. Sekarang Islam itu mudah. Pertama, Ustadz, saya punya bayi kecil. Ya, nek bayi biasanya cilik banyak nih. Saya memakai pampers ya, memakaikan pampers. Dan pampers itu ketika sudah kena kencing bayi, kemudian sepertinya bersih, tapi ketika saya pegang, kemudian di tangan saya ada bau pesing. Itu najis atau tidak? Ya gini ya, ya popok jenis apapun, pokoknya bahkan bukan hanya popok ya, segala benda kalau kita pegang dan bau atau rasa atau warna membekas di anggota badan kita, maka itu hukumnya najis. Najis itu adalah dihukumi najis jika ada bau atau rasa atau warna. Nah, ini yang ditanyakan jelas bau. Nek pesing itu bau ya. Nek rasa kemarin yang ditanyakan Mas Edi itu, saya tidak dirasakan. Jadi popok yang penjenengan pegang, ini mbak-mbak atau mas-mas yang masih punya bayi kecil itu ya, kalau penjenengan pegang kok tangan berbau pesing, ya dicuci. Tapi nek ambon-ambonan sejemenah ya, ambon-ambonan itu jane gak bau, tapi karena tersugesti oleh baunya popok lalu ya apalah ngetahui ambon-ambonan disuruh bau orang lain atau anaknya atau istrinya, atau kalau istri ya suaminya disuruh bau pesing. Apa pesing itu bahasa Indonesianya apa nih? Nah, pesing, apakah pesing atau tidak? Kalau pesing ya najis. Hanya khusus untuk ibu ya, ibu anak ini, ibu bayi itu, najis yang sedikit makfu, dimaafkan. Kata sedikit memang relatif ya. Kata sedikit itu tergantung persepsi. Misalnya yaitu tadi, sekedar megang popok kemudian agak pesing, ya sudah dimaafkan karena susah untuk dicuci. Ya sekali itu tidak susah, tapi kalau berkali-kali kan susah toh. Jadi Islam itu mudah ya. Najis yang sedikit menurut persepsi atau anggapan kebiasaan, atau yang sulit dihindari, maka dimaafkan. Sedikit misalnya darah jelas najis, tapi kalau sedikit ya dimaafkan. Lah sedikit itu seberapa? Kesan umum pokoknya sedikit. Lah sedikit itu kira-kira ya segini. Kalau darah di badan bekas kena nyamuk atau bahkan darah sendiri dikukur misalnya luka yang digaruk kemudian ada darah dikit, dimaafkan. Mengapa? Karena sedikit. Telek jejek
telek lowo misalnya, ya yang jikit-jikit itu. Tetapi sedapat mungkin sesudah memungkinkan untuk mencuci ya dicuci, atau malah tinggi hiasan. Jadi sedikit dimaafkan, atau sulit dihindari, dihindari ya. Seperti di jalan itu, misalnya habis banjir ya, atau masih becek itu, kemudian jalan di situ kan jelas tuh air banjir itu mesti campur dengan ya mungkin perceraian dan sebagainya, kan najis jelas. Tapi karena sulit dihindari maka dimaafkan. Najis memang, tapi dimaafkan. Jadi kisah popok ini gitu ya. Yang tanya ini kebetulan laki-laki. Ya, jadi mungkin ya dalam rangka membantu istrinya. Ya, siapapun yang memegang popok, kalau membekas pesingnya atau baunya atau rasanya atau warnanya, maka najis. Tetapi untuk ibu, najisnya dimaafkan karena ibu relatif lebih sering memegang bayi dibanding bapak. Nek bapak memegang ibunya bayi, biasanya kan gitu kan. Sehingga ya Islam memberi peluang kemudahan kepada ibu. Bahkan mohon maaf ya, ibu-ibu atau mbak-mbak ya, karena ibu kan gak melahirkan, mbak-mbak yang punya bayi kecil nyusun itu dalam mazhab Maliki sholatnya boleh dijamak. Nah, supaya tidak susah, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, tapi tidak boleh dikosor, dijamak saja. Untuk apa? Supaya tidak susah melaksanakan ajaran Islam, supaya mudah. Baik, itu yang pertama.